Kita tidak keluar dari tempat ini dan harus diundang. Gubernur datang, saya sudah datang, semua datang dan harus selesaikan masalah sekarang. Kalau tidak, Eltino datang, kalau tidak satu orang keluar. Hari ini kepada orang-orang tua, ini anak-anaknya yang datang ini. Anak-anak yang datang. Hari ini harus. Kasihan, orang tanya, berdoa terus, kumpul uang, alas tikar terus. Sampai kapan? Provinsi besar ada di sini. Pemilik hak wilayah tanah Freeport desak pemerintah Provinsi Papua agar memasukkan saham 4% dalam akta notaris. Tuntutan itu disampaikan sekitar 70-an massa yang tergabung dalam forum pemilik hak sulung areal tambang PT Freeport ketika mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua di Gedung Otonom Lantai 3 belum lama ini. Menurut forum ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, dari saham 10% terbagi untuk pemerintah Provinsi Papua 3%, untuk pemerintah Kabupaten 3%, sedangkan untuk FPHS sendiri sebanyak 4%. Selama 4 tahun terhitung sejak 2018, namun saham 4% itu tak kunjung direalisasikan pemerintah Provinsi Papua hingga kini. Pihak FPHS juga meminta masyarakat adat harus menjadi komisaris tertuang dalam akta notaris di investasi saham tersebut. Jadi anak-anak yang datang ini untuk tujuan bahwa mau tagih utang yang pernah janji oleh Pak Borai yang sebagai kepala SDM pertambangan yang 29 kabupaten. Maka itu kami datang tagih janji oleh beliau. Maka itu kami berikan kesempatan kepada beliau supaya sekarang koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pak Gubernur, dengan Pak Asisten 1 Pak Doren, dengan Bupati Mimika, terus dengan Pak Sekda, dengan Pak Kapolda, karena ini demi keamanan juga. Maka itu diundang semua supaya kasih penjelasan menyangkut 4% yang diberikan oleh negara maupun provinsi. Maka itu yang kami datang untuk minta penjelasan. Karena itu yang satu. Yang kedua, kami tidak mau tambah libatkan pemilik hak wilayah untuk bikin masuk dalam akta notaris, buat akta notaris sesuai dengan pembicaraan mereka di Komisi 7 di DPR RI. Maka itu belum ada keselatan untuk masyarakat adat dengan pemilik hak wilayah yang kena dampak permanen. Maka kami akan satu-satunya kita akan bakar otonomikus. Kantor ini kita akan bakar. Karena kalau belum ada kejelasan. Maka sekarang ini hanya masa yang datang, ini hanya anak-anak sedikit. Sekarang akan kita 10 kali lipat yang kami akan duduk di sini untuk mencapai penjelasan. Sementara itu, Yohan Songgonau selaku sekretaris FPHS meminta agar harga diri mereka tertuang dalam regulasi Perda. Ia juga menjelaskan kontrak karya Freeport sejak tahun 1967 belum ada kontrak dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Yohan juga meminta agar dalam akta notaris pihak masyarakat pemilik areal tambang dilibatkan sebagai komisaris, sehingga pemilik ulayat menjadi tuan di atas tanah mereka. Hari ini kita datang dengan masa karena satu hal penjelasan provinsi dengan penjelasan kabupaten dia ambigu. Jadi mereka lempar persoalan ke kabupaten, mereka lempar persoalan kembali ke provinsi. Karena satu, kita baru-baru juga sudah datang minta untuk kita harus masuk dalam regulasi. Kita tidak mencari uang, kita mencari harga diri. Harga diri itu yang harus diukir dalam sebuah namanya SK atau perdasi. Itu masyarakat minta, karena dari tahun 1967 setelah kontrak karya Freeport masuk, itu masyarakat adat tidak pernah ada satu tulisan surat bahwa ini tanah milik kalian. Nah, itu yang kita cari. Kita bukan cari uang, kita bukan cari proyek. Kalau kita cari proyek, kita sudah ditawarin banyak. Nah, jadi kita datang itu mencari harga diri, bukan uang. Jangan salah berpikir. Provinsi dia harus akomodir dalam regulasi yang jelas. Sesuai perjanjian induk tanggal 12 Januari 2018. Dalam akta notaris. Karena apa? Kita ini kan pemilik saham. Kalau kita sudah dapat saham, kita juga harus masuk sebagai komisaris di situ. Dari masyarakat adat. Kita masuk dalam BUMD Papua supaya kita juga ikut transaksi bisnis itu. Kita jadi tuan di negeri sendiri. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua menjelaskan bahwa tuntutan aspirasi dari masyarakat adat tetap diterima,
Namun pihaknya tetap berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Papua selaku pemegang keputusan. Namanya aspirasi tuntutan itu dari masyarakat adat itu memang bukan hal baru. Ini selama ini sudah berjalan, dan saya hari ini harus berkoordinasi karena keputusan bukan ada di saya, jelas keputusan ada di Gubernur. Cuman saya memegang dari kata-kata dari teman-teman tadi, bukan masalah 4, mau 1 ke berapa ke, yang penting mereka tuh ada. Nah, itu saja kata kunci yang saya tadi pegang dengan mereka. Oke, terima kasih. Yang penting kalian sepakat seperti itu. Nanti saya laporkan dulu, karena keputusan bukan ada di saya, keputusan ada di Gubernur. Nanti kita lewat mekanisme ini. Laporan Papua Frame.